Fatwa dan pernyataan ulama Indonesia tentang hakikat dan bahaya Syiah. 1. Fatwa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, 1875-1947, Rois Akbar Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional. Di antara mereka juga ada golongan Rafidah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, membenci para sahabat Nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya. Semoga Allah meridha mereka semua. Berkata Said Muhammad dalam Syarah Kamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindik. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Berkata Al-Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Takrif Hukuk Al-Mustafa, dari Abdillah ibnu Mughaffal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. Barang siapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barang siapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barang siapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa telah menyakiti Allah dikhawatirkan Allah akan menghukumnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi Da'iyam Sunan Al-Tirmidzi Juz 5 halaman 696 hadits nomor 3762. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencela para sahabatku, maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Abu Nuaim, Al-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci para sahabatku. Sebab di akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang mencela para sahabatku, maka jangan kamu menyolati atas mereka dan sholat bersama mereka, jangan kamu menikahkan mereka dan jangan duduk-duduk bersama mereka, jika sakit jangan kamu jenguk mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan bahwa mencela dan menyakiti mereka adalah juga menyakiti Nabi, sedangkan menyakiti Nabi haram hukumnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu sakiti aku dalam perkara sahabatku, dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Beliau bersabda, jangan kamu menyakiti aku dengan cara menyakiti Fatimah. Sebab Fatimah adalah darah dagingku, apa saja yang menyakitinya berarti telah menyakiti aku. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman September 10. Kiai Hasyim menukil fatwa Al-Qadi Iyad dalam kitab Al-Syifa yang menjelaskan golongan orang-orang yang dipastikan kekafirannya dari pemeluk Islam. Beliau menulis, telah berkata penulis kitab Al-Anwar, dan dipastikan kekafiran setiap orang yang mengatakan suatu ucapan yang mengantarkan kepada kesimpulan bahwa seluruh umat telah sesat dan para sahabat telah kafir. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 14. Dan sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu agar bidah-bidah bisa diberantas dari semua orang di kota dan desa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah muncul fitnah-fitnah dan bidah-bidah serta para sahabatku dicaci maki, maka seorang alim harus menampilkan ilmunya. Siapa yang tidak melakukan hal itu maka ia akan terkena laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ditarij oleh Al-Hatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami, Fi Adab Al-Rawi wa Al-Sami. Kitab Muqaddimah Hanun Asasi Jamiah NU, halaman 25-26. 2. Profesor Dr. Hamka, 1908 hingga 1981. Pahlawan nasional, tokoh Muhammadiyah dan Ketua Umum MUI Pusat periode 1975 hingga 1980. Kita di Indonesia ini adalah golongan Sunni. Jelasnya ialah bahwa dalam menegakkan akidah, kita menganut faham Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam amalan syariat Islam kita pengikut mazhab Syafi'i terutama dan menghargai juga ajaran-ajaran dari ketiga imam yang lain,
Hanafi, Maliki, Hambali. Menilik kesemuanya ini dapatlah saya, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, atau sebagai pribadi menjelaskan pendirian saya sehubungan dengan Revolusi Iran. 1. Sesuai dengan preambul dari UUD RI, saya simpati atas revolusi yang telah berlaku di negeri Iran. Saya simpati karena mereka telah menentang feodalisme kerajaan Syah yang tidak adil. 2. Karena ternyata bahwa revolusi Islamnya ialah berdasar mazhab Syiah, maka kita tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri orang lain, dan saya pun tetap seorang Sunni yang tak perlu berpegang pada pendapat orang Syiah dan ajaran-ajaran Ayatullah. Ketika saya di Iran, datang 4 orang pemuda ke kamar hotel saya. Dan dengan bersemangat mereka mengajari saya tentang revolusi dan menyatakan keinginannya untuk datang ke Indonesia guna mengajarkan revolusi Islam Syiah itu di Indonesia. Kami menerimanya dengan senyum simpul. Boleh datang sebagai tamu, tetapi ingat, kami adalah bangsa yang merdeka dan tidak menganut Syiah, ujar saya. Artikel Buya Hamka, Majelis Ulama Indonesia Bicaralah, Harian Umum Kompas tanggal 11 Desember 1980. 3. Dr. Muhammad Natsir, 1908-1994, pahlawan nasional, mantan Perdana Menteri RI dan pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDI. Semenjak permulaan tahun 80-an mulailah berdatangan kitab-kitab mengenai aliran Syiah dalam bahasa Arab melalui beberapa alamat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beredar dari tangan ke tangan. Para alim ulama kita tahu, tapi diam. Sementara itu mulailah terbit buku-buku dan brosur-brosur tentang aliran Syiah dalam bahasa Indonesia. Ada berupa karangan sendiri, ada yang berupa terjemahan dari buku-buku Inggris. Diterbitkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain serta mendapat pasaran pembaca yang luas juga, terutama di kalangan angkatan muda kita. Selangkah lagi, kelompok-kelompok dari kalangan mahasiswa dan pelajar-pelajar kita sudah mulai ziarah ke Teheran melalui Kuala Lumpur dan New Delhi, sekalipun peperangan Iran-Irak sedang berkobar. Sekembalinya membawa literatur aliran Syiah. Yang menarik perhatian pula ialah bahwa ada di antara pemuda-pemuda kita itu meletakkan sebuah batu kecil di depan tempat sujud. Memang begitu antara lain cara sholat yang dilakukan oleh banyak penganut aliran Syiah. Sewaktu-waktu ada yang bersedia sholat berjamaah bersama teman-teman lain berimamkan seorang yang bukan Syiah. Tetapi kemudian diulanginya lagi sholat itu juga sendirian. Menurut pelajaran yang mereka terima, tidak sah sholat bila diimami oleh seorang yang bukan Syiah. Kalau perkembangan sudah demikian, apakah para alim ulama kita di Indonesia patut mendiamkan saja? Tak patut, dan tidak boleh. Kata berjawab, gayung bersambut. Pengantar buku, Syiah dan Sunnah, karya Ihsan Ilahi Zahir, terjemahan B. Arifin, PT Bina Ilmu Surabaya 1984, halaman 9, 10. 4. Kiai Haji Hasan Basri, 1920-1998, Ketua Umum MUI Pusat periode 1985-1998. Adapun masalah Syiah yang pada hari ini diseminarkan, alhamdulillah pada tahun 1993 bulan April, ulama-ulama Indonesia diundang berkumpul di Brunei Darussalam. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Indonesia dan Brunei tuan rumahnya. Dari Indonesia saya ingat, kita menyusun suatu delegasi yang cukup kuat waktu itu, termasuk Rais Am NU, Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Kiai Haji Ashar Bashir, Ketua Umum Muhammadiyah dari Yogyakarta, saya sendiri dari Majelis Ulama. Kita berkumpul di sana, bersama seluruh ulama dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Kita mengadakan seminar, namanya Seminar Akidah. Ini bukunya, masih saya simpan. Jadi, semua berikrar pada waktu itu, delegasi dari 4 negara,
bahwa kita harus menyelamatkan kawasan tanah air kita ini dari akidah menyimpang. Ada dua keputusan waktu itu, ijmaknya ulama-ulama 4 negara ini. Yang pertama, kita ini Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, adalah Sunni. Kita bukan Syi'i, itu jelas. Itu ikrar kita, pada waktu itu bersama-sama dalam seminar itu. Kemudian yang kedua adalah mazhab dalam fikih. Semua sepakat pada waktu itu, mazhab kita mazhab Syafi'i namun diizinkan untuk pindah dari Syafi'i, tetapi tidak keluar dari salah satu mazhab yang 4. Itu keputusan di Brunei. Saya kira ikrar ulama-ulama kita ini penting. Sebab yang hadir adalah ulama-ulama yang membawa aspirasi umat seluruh tanah air dari 4 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam. Brunei, sebagai negara kecil, dia ketat sekali menjaga tentang Syiah. Mereka jaga di imigrasi. Kalau masuk Brunei dicuriga apa orang itu Syiah, apa Ahmadiyah, ia akan ditolak di imigrasi dan hari itu juga akan dikeluarkan dia, dikembalikan dia, tidak diterima dia masuk ke dalam negeri Brunei. Praktek ini dilakukan di Brunei. Mereka hanya negara kecil, begitu, orangnya sedikit, tapi punya banyak uang. Jadi, dia dapat menyelenggarakan ini dengan baik. Kita belum sampai ke sana. Di imigrasi tidak ditanya apa mazhab saudara, apakah Syiah apakah Sunni, belum lagi itu. Paling-paling yang ditanya, bawa ekstasi atau narkotik? Kalau dari segi ajaran bahaya Syiah melebihi ekstasi dan narkotik. Sebab, dia meracuni akidah. Kalau ekstasi dan narkotik dia meracuni fisik manusia. Tapi kalau akidah diracuni, itu sangat berbahaya sekali bagi manusia. Majelis Ulama pernah memutuskan bahwa akidah Syiah ini tidak benar. Kemudian kita didatangi duta-duta besar dari mana-mana. Yang satu mendukung kita, bagus sekali. Tapi satu duta besar yang datang, kenapa kok tidak menyetujui Syiah? Saya katakan, kami menyelamatkan akidah kami, menyelamatkan umat kami. Itu yang diputuskan Majelis Ulama. Jadi jangan dibawa-bawa masalah politik, apalagi politik negara ini masing-masing ada masalah. Jadi jangan dibawa-bawa. Murni kita pada hari ini, secara ilmiah, membicarakan Syiah ini dengan kepala dingin. Tunjukkan. Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengapa kita menolak Syiah halaman 30, 33, tanggal 19 Jumadil Ula 1418 Hijriah, 21 September 1997 Masehi.